Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Kuala Tungkal. Dalam peristiwa ini, satu pengendara sepeda motor tewas. Pasca kecelakaan, mobil yang menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas telah diamankan di Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur. Kendaraan tersebut merupakan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Kuala Tungkal, sebuah sepeda motor milik korban dan mobil jenis Fortuner kini telah diamankan di Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur. Dalam kecelakaan maut ini, seorang pengendara sepeda motor yang masih remaja tewas, sedangkan teman korban mengalami luka serius dan kini dirawat intensif di rumah sakit di Kota Jambi. Untuk kondisi korban yang selamat saat ini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Raden Matahir, Kota Jambi. Untuk sementara informasi yang kami dapatkan, untuk pengendara tersebut mengalami luka-luka di bagian kepala, daerah mata, dan luka-luka di daerah tangan maupun kaki. Kecelakaan terjadi bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban Siti Nurasina bersama seorang temannya Dea Asmarani melaju dari arah Jambi menuju arah Kuala Tungkal. Saat melewati tikungan di kilometer 17, pengendara ingin mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Saat akan menyalip dari arah berlawanan, muncul satu unit mobil Fortuner berplat nomor BH1081BS yang dikendarai Misrani. Saat akan menyalip dari arah berlawanan, muncul satu unit mobil Fortuner berplat nomor BH1081BS yang dikendarai Misrani, langsung menabrak sepeda motor hingga pengendara sepeda motor terpental. Belakangan diketahui mobil Fortuner tersebut tengah membawa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi menuju bandara untuk berangkat ke Jakarta. Usai kejadian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Syafril Simamora, membantah bila dirinya tidak bertanggung jawab dalam musibah ini. Kini dirinya sedang melakukan proses perdamaian dengan pihak keluarga korban. Malam itu juga keluarga saya hubungi untuk besok mendatangi pihak-pihak korban, maupun korban yang meninggal maupun yang di rumah sakit. Alhamdulillah keluarga saya diterima ke pihak korban yang meninggal maupun korban yang ada di rumah sakit. Semua kita ini kan kita datangi karena kita punya niat baik. Ya kan saya karena berhubung sakit, yaitu saya tak bisa apa-apa. Dan juga berita yang dibilang saya tidak ada, saya berangkat, tak bisa lagi saya berangkat. Jadi awalnya memang mau ke Jakarta waktu itu, Pak? Iya, memang kami ada kunjungan kerja, ada kedinasan ke Jakarta, ya kan. Sambil saya juga kalau ke Jakarta sambil ingin mau check up juga sekalian, ya kan, sekali jalan, ya kan. Tapi dengan kejadian ini tak bisa lagi, Pak. Badan saya sudah tidak bisa lagi, sudah lemah, saya ini shock berat jadinya. Maka saya istirahat di rumah sampai hari ini. Polisi kini sudah melakukan penahanan terhadap sopir mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut. Namun polisi belum dapat memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafril Simamora, dikarenakan saat ini kondisi kesehatan yang menurun. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Peredaran 20 kg sabu digagalkan Polres Langkat, Sumatera Utara. Sabu dikirim dari wilayah Aceh. Nama inisial SS ya. 20 kg sabu disita dari dua tersangka. Sabu dikirim dari Aceh dengan tujuan diedarkan ke wilayah Sumatera Utara. Dua kurirnya, MY dan MZ, diringkus saat melintas di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Mereka mengoper sabu dari minibus ke sepeda motor.
Berusaha mengelabui petugas, sabu dibungkus menggunakan 20 kemasan teh Cina. Sabu-sabu ya seberat 20 kg yang mana dikemas dalam kemasan teh teh Cina merek warga. Dua tersangka dijanjikan akan mendapat upah 3 juta rupiah per kilogram sabu jika berhasil mengantar ke kota Medan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dua pelaku pembegalan diringkus Polsekta Batam. Mereka membegal motor seorang wanita pedagang makanan. Dua begal motor ini beraksi di kawasan Batam Center. Seorang di antaranya masih remaja berusia 17 tahun. Korban wanita berinisial S yang melintas menjelang fajar dengan tujuan untuk berbelanja bahan makanan. Para pelaku berpura-pura akan membantu korban. Namun motor korban kemudian ditendang hingga korban terjatuh ke semak-semak lalu motor dibawa kabur. Pelaku juga mengancam korban dengan senjata tajam. Korban dihadang oleh dua orang tersangka dengan cara menendang korban. Setelah korban terjatuh ke semak-semak, pelaku mengambil sepeda motor dan melarikan sepeda motor milik korban. Dalam aksinya, para pelaku berkeliling mencari sasaran secara acak di kawasan Kota Batam, Bengkong, dan Lubuk Baja. Mereka mengincar korban, wanita, dan remaja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Razia tempat hiburan malam digelar tim gabungan di Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah pengunjung menjalani tes narkoba. Petugas gabungan menggelar razia narkoba di tempat hiburan malam di Karimun. Satu persatu petugas memeriksa barang bawaan pengunjung. Sejumlah pengunjung juga menjalani tes urin, hasilnya seluruhnya negatif narkoba. Kalau sudah mau katanya mau jadi sampel urin dan. Kita juga melaksanakan pengecekan ke tempat-tempat hiburan malam. Kita melaksanakan tes urin dan pengecekan lain. Terima kasih, alhamdulillah hasil negatif. Terima kasih ya. Razia narkoba digelar untuk memastikan kenyamanan warga menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak Senin pagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo selama 20 hari pertama hingga 22 April 2023. Penahanan dilakukan setelah KPK rampung memeriksa Rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Rafael terlihat mengenakan rompi orange khas tahanan KPK dengan tangan di borgol. Rafael didampingi tim kuasa hukum dan penyidik lembaga anti rasuah. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 20 April 2003, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II itu dimulai dari kasus penganiayaan yang melibatkan putra Rafael, yaitu Mario Dendi Satrio yang sempat viral. Dari sanalah dugaan gaya hidup mewah Rafael dan keluarganya mulai terkuak ke permukaan. Sebelumnya KPK juga menemukan dugaan korupsi pada DJP Kementerian Keuangan pada periode 2011 hingga tahun 2023 yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dengan nilai yang fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan anak AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Nota keberatan yang diajukan AG ditolak majelis hakim. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perkara anak AG di ruang sidang anak ruang 7 pada hari ini. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Sri Wahyuni yang dimulai tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. AG tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat dan tampak didampingi oleh petugas LPSK. Dalam sidang perkara AG dengan agenda putusan sela, Hakim Tunggal Sri Wahyuni menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum anak AG. Alhasil, Hakim menetapkan melanjutkan persidangan beragendakan pemeriksaan saksi. Iya, tadi sidang di jam 9 itu terkait putusan sela, terkait putusan sela tadi Hakim sudah menyampaikan bahwa JPU sudah memberikan dakwaan yang cukup cermat, yang cukup jelas, sehingga terkait peranan, terkait keterlibatan, dan hal-hal lainnya menurut majelis hakim ini perlu pembuktian di persidangan nanti. Sehingga hakim tadi juga menyebutkan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum AG tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Kira-kira seperti itu, sehingga amarnya memerintahkan pertama ditolak terkait eksepsi, yang kedua dilanjutkan kepada proses pemeriksaan persidangan. Dalam persidangan perkara AG hari ini, tampak Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, korban penganiayaan Mario Dendi CS, turut hadir di ruang pengadilan. Jonathan hadir di pengadilan buntut Jaksa Penuntut Umum JPU yang meminta tim kuasa hukum David untuk menghadirkan keluarga David sebagai saksi. Selain ayah David, seorang paman David juga turut menjadi saksi pada persidangan perkara AG hari ini. Usai menjadi saksi di sidang perkara anak AG, Jonathan Latumahina sempat bertemu awak media dan menyampaikan perkembangan kondisi terkini dari David Ozora. Ini adalah kondisi David di hari ke-43 ini ya. Jadi seperti keterangan dari Rumah Sakit Mayapada dan juga
saya yang selalu nemenin David. Nah, kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. David Ozora menjadi korban penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dendi, Shane Lucas, dan anak AG pada akhir Februari lalu. Penganiayaan tersebut membuat David Ozora harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga kini. Dari Jakarta, Farid Nauzal, Wahyudin, TV One mengabarkan. Lagi buka mulutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa laporan dugaan keterlibatan artis berinisial R dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sosok artis berinisial R disebut turut terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan artis R dalam pusaran kasus itu mencuat berdasarkan laporan dari Indonesia Audit Watch. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah menerima laporan itu. KPK masih mendalami dugaan keterlibatan artis R dalam kasus pencucian uang Rafael. Adapun mengenai adanya laporan masyarakat terkait dugaan artis berinisial R yang turut serta dalam perkara ini, sejauh ini kami masih melakukan pengecekan karena kami juga tidak tahu siapa artis dengan inisial R dimaksud. Namun demikian prinsipnya tentu kami sangat terbuka untuk menerima laporan dan data dari masyarakat terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini, dengan harapan tentu data dimaksud nantinya akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik. Sebelumnya KPK resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Gratifikasi tersebut diduga diterima Rafael selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Unggahan video YouTube aktivis Haris Azhar yang menuding Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bermain tambang di Papua akhirnya berujung perkara. Hari ini dalam sidang perdananya, Haris Azhar didakwa atas sidang tuduhan pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang kasus pencemaran nama baik oleh aktivis Haris Azhar. Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Haris Azhar telah melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dia didakwa telah melakukan tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini sendiri bermula saat Agustus 2021 lalu, Haris Azhar mengunggah video YouTube berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Tidak terima dituduh bermain tambang di Papua, Luhut akhirnya mengadukan Haris Azhar. Setelah 3 kali somasinya tidak ditanggapi Haris Azhar. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja dengan kehormatan dan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut dan seterusnya. Perbuatan terdakwa Haris Azhar
sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sementara itu, terdakwa Haris Azhar menolak semua dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Jadi menurut saya setiap orang hari ini juga jurnalis. Ini negara juga bikin banyak kegiatan jurnalisme warga, media-media konvensional juga bikin peliputan untuk memfasilitasi jurnalisme warga. Jadi menurut saya itu kayak mengingkari kodrat kekinian kemodernan dunia sosial digital. Selain Haris Azhar, kasus unggahan video YouTube tersebut juga turut menyeret nama aktivis Fathia Maulidianti yang juga sudah menjadi tersangka dan didakwa dalam berkas yang terpisah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Komjen Riko Amelza Daniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Kepala BNPT dilakukan bersamaan dengan pelantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Riko Amelza Daniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara Jakarta Pusat. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Komjen Riko Amelza Daniel ditunjuk Presiden menjadi Kepala BNPT menggantikan Komjen Polboy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun. Sementara Dito Aryo Tejo ditetapkan sebagai Menpora menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri karena menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Alhamdulillah saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan tugasnya. Badan ini adalah merupakan suatu lembaga pemerintah yang tugasnya untuk menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap terorisme. Alhamdulillah apa yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun, lahir tahun 90. Jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang Gen Z ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, tapi ini beban berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Turut hadir dalam pelantikan ini diantaranya Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, Menteri Seskap Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Tiara Harahap, Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One.
Makanan khas untuk berbuka puasa yang satu ini sangat digemari oleh warga. Namanya rujak mie goyang lidah, makanan khas warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini namanya rujak mie goyang lidah, makanan untuk sajian berbuka puasa sangat nikmat rasanya. Makanan dengan bahan baku dari mie kuning sangat diminati oleh warga Musi Banyuasin. Makanan rujak mie ini diracik menggunakan mie kuning, empe-empe, bihun putih, kemudian tahu setengah mateng, daun seledri, dan juga ebi udang kering, serta kuah cuka. Rujak mie goyang lidah ini banyak dijumpai khususnya di bulan suci Ramadan. Seperti di kedai kopi goyang lidah di tepian Sungai Musi di Kota Sekayu Musi Banyuasin. Kedai goyang lidah ini buka setiap hari mulai jam 1 siang hingga jam 9 malam. Untuk satu porsinya rujak mie goyang lidah ini dibanderol dengan harga cuma Rp10.000 dengan ditambah es teh susu teler. Namanya apa ini, Pak? Rujak mie. Rujak mie. Ya. Nah, cara membuat rujak mie ini bagaimana? Pakai tahu, tempe dipotong, kasih mie, terus kasih timun, taburkan ini ebi. Kasih ebi juga. Ya. Ini memang makanan khas warga Sekayu atau gimana nih? Warga Sekayu itu ya. Ini makanan khas ya? Ya. Kalau di bulan suci Ramadan ini banyak diserbu warga? Banyak yang bungkus. Yang bungkus ya. Untuk buka puasa. Buka. Ini paling dinikmati warga ya? Ya. Untuk berbuka ya Pak ya? Ya. Nah, satu porsinya itu harganya berapa rujak mie ini? Rp10.000. 10.000? Ya. Cuma 10.000 harganya, itu satu porsi itu Pak ya? Nah, jika Anda ingin menikmati sajian khas warga Musi Banyuasin, Anda bisa datang langsung ke kedai goyang lidah yang sudah lebih dari 35 tahun menjual rujak mie goyang lidah ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Di bulan suci Ramadan, Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menyelenggarakan pameran kitab dan juga manuskrip kuno berusia ratusan tahun. Juga turut dipamerkan sejumlah mushaf Al-Quran dengan tulisan tangan peninggalan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Sedikitnya ada 400 kitab, manuskrip, dan mushaf Al-Quran berusia ratusan tahun yang dipamerkan dalam pameran yang berlangsung di Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat sepanjang bulan Ramadan. Di antara kitab yang dipamerkan terdapat kitab ilmu pengobatan karya Ibnu Sina, serta berbagai kitab dan manuskrip ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan lainnya. Turut dipamerkan sejumlah mushaf Al-Quran tulisan tangan serta Al-Quran edisi cetak kuno berusia ratusan tahun. Kitab dan manuskrip ini merupakan koleksi perpustakaan almarhum Al-Ahmadi atau disebut Kutub Khanah marhum Al-Ahmadi yang disimpan di dalam 2 lemari di Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Al-Ahmadi merupakan yang di Pertuan Muda Riau Lingga ke-10 yang memerintah Pulau Penyengat dari tahun 1858 hingga 1899. Dicetak di Pulau Penyengat sebenarnya juga banyak kitab yang didatangkan atau yang dibeli dari luar. Nah, Kutub Khanah marhum Ahmadi ini adalah sebuah lembaga contoh yang membeli kitab-kitab dari Mesir dan India pada akhir abad 19. Pameran kitab dan manuskrip ini menjadi salah satu daya tarik para pengunjung yang datang ke Masjid Sultan Penyengat Kepulauan Riau sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dari sejarah dari manuskrip-manuskrip sini, banyak kitab-kitab yang dulu pada zaman kerajaan itu sudah dibawa jauh dari kerajaan Arab dibawa ke sini. Usai pameran, panitia berencana akan membuka katalog serta melakukan konservasi atau pelestarian terhadap buku dan manuskrip kuno ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Daerah Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.